Halo semuanya, welcome back to William Latanto YouTube channel. Dan kali ini saya akan jelasin kalian tentang analisa teknikal yang masih bersambung dengan story yang pernah dibuat di Instagram WH Project Official sekitar pada tanggal 19 Februari 2021. Bener 19 atau bukan ya? Nanti kita coba buka aja. Kita cek lagi. Yang pasti itu adalah konten yang sederhananya kalau kita di Instagram tuh sebenarnya cuma ngasih kayak awareness atau informasi tentang IHSG. Jadi kali ini saya akan bahas lagi tentang IHSG, tapi lebih kepada triknya apa sih yang kita lewatin. So, ini juga menjawab gitu ya, karena beberapa klien kita juga nanya. Jadi ada baiknya saya tinggalin satu video ini aja, karena berlaku kok di saham-saham juga gitu. Nggak cuman di IHSG doang, kalian bisa cek di saham juga. Yang penting ngerti baca tren mestinya bisa gitu ya. Dan kalau kita review sedikit kan memang saya salah satu YouTuber saham gitu ya, yang boleh dibilang termasuk yang pertama ngomong soal potensi IHSG bikin head and shoulder, tapi itu sebuah kutukan yang sudah terpatahkan alias nggak terjadi dan saat video ini dibuat IHSG di 6.300 sekian. Nah, apa sih yang bikin pattern tersebut gagal? Karena yang ngomong banyak tiba-tiba dibatalin gitu kan ya, di satu sisi malu-malu juga ya, lu udah buat prediksi salah gitu kan. Makanya selalu saya ingetin juga di awal, kalau pattern belum jadi banyakin lah imajinasinya, karena mungkin aja akan ada kejadian di mana pattern tersebut terkonfirmasi atau nggak terkonfirmasi atau malah jadi sideways doang atau malah lebih parah lagi dengan sentimen-sentimen yang kita nggak pikirin. Itu harus disiapin. Kalau udah konfirmasi, barulah kita buat planning kelanjutannya yang sesuai harapan kita, misalnya dengan mengukur support barunya di berapa. Oke, biar nggak terlalu jauh, kita langsung aja, saya kasih lihat duluan aja deh di bagian story-nya yang tadi yang saya omongin. Ini ada cerita lucunya juga yang saya pengen teman-teman tahu. Oke, ini saya lagi di Instagramnya WH Project ya. Ah iya benar, ini Februari 19. Jadi story ini buat tanggal 19 Februari jam 2 seperempat. Di situ kepotong ya, saya tulis doain aja yang baik-baik gitu. Terus IHSG-nya ternyata terpantau jadi nyata dari doa doang gitu ceritanya. Padahal ya kalau kita tahu ya doa itu bagus ya, maksudnya kalau cuman modal doa bisa naikin saham ya semua orang juga udah kaya. Cuman apa sih rahasianya gitu yang bikin jadi sampai bisa ditembus? Ya pastinya ada penjelasan yang bisa dilihat, yang bisa ditemukan dari pergerakan IHSG secara teknikal di sini. Nah, dan asal kalian tahu aja, tiap kali kalau kami bikin story dengan follower yang baru 3 ribuan aja itu reply-nya unik-unik ya. Jadi saya di sini nggak akan nyebutin nama karena saya nggak screenshot juga, karena saya respect sama orang, setiap orang boleh berpendapat yang mereka mau. Benar salah urusan belakangan, karena market yang selalu benar. Sedangkan dua orang yang berpendapat pasti antara dua-duanya salah atau salah satu salah. Gitu kan. Nah, di sini kebetulan harapannya saya atau kami yang jadi nyata. Ya memang beberapa orang nyamber bilang akan turun gitu ya. Ya ada beberapa yang lumayan ya gitulah, intinya nyamber juga bakal turun. Tadinya saya pikir nggak perlu dijelasin, cuman akhirnya dari teman-teman saya juga bilang, lo jangan ngelihat yang nyerang lo, tapi ngelihatlah yang butuh. Ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya saya bukan ngambek sih, maksud saya namanya juga orang berpendapat itu bebas, cuman di satu sisi saya pikir kalau emang orang ngarapnya turun ya ngapain gue jelasin, bikin kesel doang gitu kan, kayak oh, buktiin nih lo salahnya lo di sini ya. Saya pikirnya ke sana, cuman saya pikir ya lo ya udahlah, banyak orang yang butuh juga. So, it's okay kita bikin penjelasannya. Oke. em, apa lah ya kira yang bisa saya tambahin sebelum kita masuk ke chart. Kalau bicara sentimen ini memang masuk Maret. Jadi ini tanggal 2 Maret 2021 malam seperti biasanya saya bikin. Jadi HSG udah tutup. Bikin video ini maksudnya IHSG udah tutup. Sentimen banyak ya, salah satunya yang saya pernah bahas juga itu window dressing. Kalau yang liatin Telegram di WH Project channelnya itu udah tau lah gitu ya, bahasan tentang window dressing yang terjadi setiap kuartal. Mungkin bagi yang investor baru percayanya
Bukan Desember doang. Ya memang kalau lu lihat IHSG-nya di Desember paling berasa. Nyambung ke Januari lagi gitu kan. Tapi kalau bicara tentang rilis laporan keuangan sebagai jadwal window dressing itu tiap kuartal. Jadi Maret, Juni, September, Desember. Nyambung lagi ke Januari. Nah, kebetulan Desembernya spesial dan kita lagi di bulan-bulannya kuartal 1. Alias jadwalnya window dressing. Nah, jadi memang itu sentimen market. Tapi kan pasti ada ciri-cirinya. Nggak mungkin pas lagi downtrend tiba-tiba karena ini marah terus orang wah langsung beli sembarangan, ya nggak gitu juga, pasti ada penyebabnya dan itu yang bisa kita lihat di sini. Oke, kita langsung ke chart pada IHSG. Em, saya buka di aplikasi TradingView di sini karena udah ada beberapa yang saya tandain yang mungkin kalian juga udah sering lihat di Outlook. Oke, kita buka dulu. Nah, ini kita sudah di aplikasi TradingView. Jadi di sini saya lagi berapa hari terakhir watchlistnya di yield obligasi Indonesia 10 tahun ya. Katanya kan kalau yield obligasi naik saham turun. Sempat jadi topik juga ya, banyak yang bahas. Saya penasaran, ternyata nggak perlu terlalu penasaran lah sebenarnya. Nggak terlalu ngaruh juga. Oke, jadi ini adalah gambar garis biru pola cup and handle yang kalau kalian main di Outlook websitenya WH Project, ya sekiranya sampai Maret 2021 ini pasti masih lihat gitu ya. Atau mungkin baru kemarin juga udah lihat. Confirm ya, dari yang sebelumnya diduga head and shoulder nggak jadi. Berapa banyak kira-kira yang menghindari untuk belanja pada kemarin? Miss banyak. Ini saya mau zoom dulu. Nah, jadi di sini kenapa sih ada dua kotak merah itu? Gitu. Yang jelas bukan buat nambah-nambahin space karena saya pribadi nggak suka kebanyakan indikator juga. Tapi memang kenyataannya IHSG bikin base di sana. Base itu maksudnya gimana? Jadi dia habis naik atau habis turun dia sideways dulu. Konsolidasi dulu. Nah, kalau kalian udah lihat nih, misalnya di resistennya di berapa, lalu tiap kali ada bantingan supportnya di berapa, ternyata naiknya buntutnya panjang-panjang, itu buntut candlestick ya, maksudnya tailnya panjang-panjang, itu berarti daya belinya udah kuat. Itu terjadi pada 26 Februari. Yang, ya 26 Februari 2021. Menarik banget justru pas kalau kayak begini. Ya, jadi walaupun ada pikiran mungkin beberapa orang nih resisten IHSG sekitar 6.300 sekian nih, 3 kali nggak lewat triple top dong Pak ya. Lo pikir ke sana nggak salah sih, tapi coba lihat juga bahwa IHSG itu kan naiknya candlesticknya higher low ya, jadi dia condong lebih ke ascending triangle. Dan kalau kalian tahu teorinya, ascending triangle, symmetrical triangle maupun descending triangle itu sebenarnya cuma kelanjutan. Artinya apa? Lu lihat dulu sebelum pattern itu terbentuk, trennya kemana. Nah, kalau simpelnya, kalau ngerti teori itu kan tinggal lihat nih, HSG lagi naik, bikin ascending triangle, ya arahnya in teori harusnya kan lanjut naik. Gitu. Even dia sempat bikin false sekali tanggal 26 Februari ini, dijedotin ke bawah sebentar kan, sempat tembus 6.200 di 6184 lowesnya. Closingnya dibalikin lagi ke 6.200 lebih long tail. Wah, bagus banget kalau kayak begini. Ya, jadi di situ udah indikasinya bahwa ketika terjadi sideways dengan pola yang higher low, itu sudah menunjukkan harga saham yang akan naik. Dan ini berlaku juga pada IHSG. Cuman ini kan kita bahas IHSG, nanti saya kasih contoh di saham. Nah, kalau gambaran lainnya masih pakai indikator kesukaan saya, MACD-nya tuh nggak ada dead cross juga, histogramnya hijau terus. Jadi, lu takut apa kalau udah kayak begini, gitu kan? Nah, sekarang saya akan contohin kalau ini di saham. Kita ke saham BBCA. Kalau kalian lihat BBCA itu, sebenarnya polanya mirip. Memang salah satu penggerak IHSG, jadi ya kalau kita ngomong IHSG, ngomong BCA kurang lebih sama. Jadi kejadiannya tuh ada resisten. Saya coba gambar dulu. Ternyata gambar di HP susah-susah gampang. Tapi intinya biar kalian ngerti aja dulu. Jadi lebih di sini. Ya, jadi BBCA ini ada resisten dan dia bikin base juga. Di sekitaran rectangle-nya di sini kita gambar di sekitaran sini ya. Ini rectangle yang jadi base barunya BBCA. Nah, kalau misalnya saham retest support dan turun lagi nggak menyentuh support trendline, itu akan menjadi sebuah indikasi yang bagus bahwa dia akan melanjutkan penguatan.
Kalau nggak mau terlalu sulit juga, lihat aja di volumenya gitu kan. Nah, sekarang kita ke contoh lain. Ada BBNI juga. Kalau yang ini malah belum konfirmasi breakout. Jadi masih rawan, yes. Dan kalau menurut saya buat yang suka saham bank mau di watchlist boleh banget. Nah ini kondisinya begini, dia kena resisten nggak tembus, tapi dia bikin base di sekitaran sini. 5.900 sampai ke 6.000 sekian. Kalau perhatiin, BNI ini sebagai contoh, kalau kalian mau buat watchlist silakan. Jadi saya cuma kasih tahu aja bahwa di sini saya buat edukasi full, nggak ada yang direkomendasiin. Ya kalau ngomong blue chip sebenarnya kalau mau recommended ya recommended aja sih. Cuman ini buat bahan edukasi. Nah kalau kita mau gambar trendline harusnya kan BNI dropnya dalam banget. Karena resisten dia supportnya tuh 5.000 ke bawah gitu kan. Kalau mau ngotot tak pakai ilmu garis sebenarnya kita bisa ngotot BNI harusnya di bawah 5.000. Kok enggak gitu kan. Nah kita udah ngeliat adanya daya dorong pembalikan arah di mana dia membentuk base yang nggak jauh-jauh dari resisten yang gagal ditembus. Biasanya kalau kondisi begini, inilah yang memberikan indikasi bahwa resisten tersebut lebih condong akan di breakout daripada gagal di breakout. Yang tadi terjadi pada IHSG dan pada contoh di BBNI ini sama, cuman beda patternnya aja. Gitu ya. Jadi ketika berhadapan sama resisten, dia turun lagi, tapi ternyata turunnya tuh nggak sampai lewatin support, bahkan mungkin nggak nyampe, sudah bikin base baru. Base itu apa sih? Ya kalau mau gampangnya pas koreksi di sideways lagi gitu ya. Kayak bikin pondasi lah istilahnya gitu kan. Bikin base baru, pondasi baru yang gampangnya aja buat kalian. Itu artinya dia nggak mau jauh-jauh dari resisten. Potensi untuk breakout biasanya lebih besar. Mau contoh yang sudah breakout, saya bukain saham baru. Yaitu ASRI. Sekarang kalau kita sambungin trendline, kita gambar ujung ketemu ujung, kalian akan lihat ASRI itu juga memenuhi kondisi yang tadi saya jelasin. Anyway, saya harusnya disclaimer di awal ya, ngomong dari sekarang aja. Nggak ada yang direkomendasikan di saat seperti ini, kalian harus sesuaikan strategi masing-masing. Nah, ASRI. Saya kasih lihat juga base-nya. Jadi begini. Berantakan dikit, cuman mestinya gimana ya cara move-nya ya. Ya kurang lebih lah, nggak terlalu jauh beda. Intinya dia ketika turun tekan resisten, dia gagal breakout pertama itu pada 19 Februari juga ternyata. Terus dia bikin base baru, ya let's say di sekitaran 230-an ya. Dia naik lagi, berhasil breakout. Maka level breakout tersebut sudah menjadi support baru. Kalau dikasih pullback bagus banget, kalau nggak dikasih mau nggak mau ngejar atas. Biasanya kalau yang kayak begitu udah strateginya udah nggak jauh-jauh antara buy on breakout atau kalau dikasih pullback baru ambil. Nah jadi technically ini masuknya apa ya? Price action kayaknya ya. Kalau yang soal harga yang ditunjukkan dari candlestick kayak price action. Jadi di sini menunjukkan bahwa kenapa IHSG waktu 19 Februari itu saya bikin story cuma tulis doain yang baik-baik. Itu yang jelas karena sudah melihat ada gejala atau potensi untuk breakout yang lebih besar. Nah, ternyata simple kan. Jadi ini juga saya harap kalau ada yang klien, member gitu, biar nonton juga. Jadi kan memang waktu IHSG itu bulan Februari banyak banget yang galau abis. Saya hampir tiap hari tanyain, besok gimana, apa besok gimana? Saya sih tipikal yang nggak tahu gitu ya. Maksudnya hari ini boleh hijau, besok belum tentu hijau lagi. Bisa aja ada profit taking gitu kan kalau ada yang naik yang signifikan. Atau kalau misalnya ada saham-saham yang bobotnya gede terhadap IHSG, let's say kayak BCA atau kayak BRIS kan udah top 10 ya, market capnya katanya udah top 10. Nggak tahu sih benar atau enggak, cuma kalau misalnya benar berdasarkan sumber yang saya dapat dari media-media gitu, misalnya benar kan berarti naik turunnya saham-saham ini bisa aja pengaruhin IHSG ke depannya. Ya kalau bicara IHSG tiap hari kalau ditanya besok gimana, saya juga nggak bisa jawab sebenarnya. Makanya kadang-kadang kalau ikutin pattern doang ya pattern per hari itu lebih sering ngaconya daripada kalau lihat price action yang kayak tadi ya. Gagal tembus resisten bikin base ya itu udah ciri-ciri yang cukup aman ya, as long as dia nggak tembus base-nya sih udah bagus gitu. Itulah yang saya ajak mereka lewatin, cuman baru hari ini saya jelasin
gitu. Saya pikir nggak ada salahnya. Tadinya kan kalau kita mau bikin konten yang masih bandarmologi dan lain-lain kan katanya bulan Juli kode broker tutup. Jadi nanti kita lihat aja Juli gimana, tutup nggak tutup atau nanti formatnya kayak gimana, itu baru kita bisa lihat apa sih yang bisa kita ajarin kalau ada. Kalau enggak ya main-main di teknikal dulu aja juga tetap berguna, tetap bisa dipakai. Jangan lupa saya pernah kasih tahu di vlog saya yang kesekian kalinya, saya nggak inget, intinya adalah teknikal bandarmologi itu boleh pisah, boleh digabung. Kalau digabung akan lebih bagus. Kalau nggak bisa ya dipisah pun tetap bisa jalan. Nah saat ini kalau misalnya Juli nanti kode broker itu nggak ada, ditutup sepenuhnya ataupun dikasih lihat di akhir hari, kalian pakai teknikal pun harus tetap bisa gitu ya. Jangan pernah rely sama satu data doang, sekalinya hilang repot. Sebenarnya kondisi kayak tadi saham-saham yang saya sebutin itu biasanya disebutnya sebagai fase reakumulasi ya. Artinya setelah nyampe satu level harga tinggi diturunin lagi, terus nggak jauh-jauh dari resisten dia bikin base baru. Biasanya memang udah ada yang akumulasi, ditahan sampai akhirnya pergerakannya sideways. Baru nanti indikasinya akan naik lagi. Jadi ya masih nyambung-nyambung lah sebenarnya bandarmologi teknikal ya di video ini. Tinggal kalian biasain aja dan memang mungkin pada saat fase-fase kayak gitu kalian akan dipaksa ngelihat tren yang dipatahin dulu di awal. Tinggal gimana bisa jaga emosinya atau enggak. Itu ada saya pasang juga di Instagram postingan tentang fase reakumulasi. Kalau kalian penasaran mampir aja ngelihat di sana. Ada contoh nyatanya langsung. Itu juga kejadiannya saya sama member. Saya rekomendasiin sahamnya. Pas turun dia buru-buru stop loss. Saya bilang nggak usah. Saya kasih lihat datanya. Ada broker konsistensi buy siapa gitu ya. Ternyata dia akhirnya tetap stop loss, naiknya luar biasa. Sampai saat video ini bikin di 1000, sempat 1300 kalau nggak salah ingat. Pokoknya 1200 sekian, mendekati atau mungkin capai 1300. Dan saya ajak belinya masih 1000 sekian. Sempat diturunin sebentar ke 980. Tanya masih aman atau enggak, saya bilang masih aman, ternyata dia pilih stop loss. Akhirnya dia minta saya, kalau boleh jelasin aja buat dia catatan, ya udah saya bikin. Ya kalau emang bisa bantu orang kenapa enggak gitu ya. Oke, itu aja ulasan singkatnya dari saya. Semoga membantu, bisa mungkin kalian praktekkan pada saham-saham kalian if next time dia bikin lagi kondisi yang sama. Jadi kadang-kadang kelihatan kayak pattern yang mau jadi tapi gagalin, tren yang dipatahin ternyata digagalin juga, malah naik lagi lebih tinggi. Itu ciri-cirinya kalau technically akan seperti itu. Nah, itu yang bisa kalian perhatiin. Selamat mencoba. See you again.